Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan materi dari pengantar ekonomi pembangunan. Anggota kami yaitu Fitrah Amelia Putri, Meta Hidayah Samirah, Nur Aisyah Mulyani, Novelga, dan saya sendiri Puja Rizky Sintia Putri. Baik, pembahasan materi kita yaitu tentang teori-teori pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, dualisme. Yang kedua, Meisdal. 3. Raniswey. 4. Edward Domar. 5. Kaldor. 6. Jan Robinson. 7. Neoklasik dan teori pertumbuhan yang baru. Baiklah, untuk materi 1 dan 2 akan dibacakan oleh Fitrah. Dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya Fitrah akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Untuk yang pertama adalah teori dualisme. Nah, dalam teori dualisme terdapat dua teori. Yang pertama adalah teori dualisme sosial Boyke. Boyke memperkenalkan istilah dualisme sosial dengan asumsi bukan suatu hal yang mustahil. Di tengah kehidupan masyarakat, berlaku dua macam sistem yang amat berlainan. Keduanya saling berdampingan walaupun tidak dapat mempengaruhi satu sama lain. Sistem sosial ini mengakibatkan perubahan cara berpikir segolongan masyarakat yang lebih maju, mengikuti negara-negara lain yang sudah lebih dulu maju. Sementara di bagian masyarakat lain tidak mengalami perubahan mendasar dibandingkan keadaan pada masa sebelumnya. Yang kedua adalah teori dualisme ekonomi. Diperkenalkan oleh Arthur Lewis, membahas mengenai pembangunan yang terjadi pada daerah pedesaan dan perkotaan, serta proses urbanisasi yang terjadi di antara kedua tempat tersebut. Kemudian dibahas pula mengenai pola investasi yang ada pada sektor modern, termasuk di dalamnya mengenai mekanisme pengupahan, yang kemudian sangat berpengaruh terhadap arus urbanisasi yang terjadi. Dalam kajiannya, Lewis mengasumsikan tentang struktur perekonomian di dalam suatu negara yang dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama adalah perekonomian tradisional, di mana diasumsikan di daerah pedesaan di mana berlaku sistem perekonomian tradisional, produktivitas yang dihasilkan sangat rendah dengan jumlah tenaga kerja yang berlebih atau surplus. Yang kedua adalah perekonomian modern, di mana sistem perekonomian ini berada di daerah perkotaan dengan sektor industri yang memegang peran penting dalam kegiatan perekonomian. Perekonomian ditandai dengan produktivitas yang tinggi sebagai hasil faktor-faktor produksi, ada tidak terkecuali para pekerja yang kemudian menjadi sumber. Selanjutnya adalah teori Gunnar Myrdal. Myrdal mengemukakan bahwa hubungan ekonomi antara negara-negara maju dengan negara-negara yang belum maju telah menimbulkan ketimpangan internasional dalam pendapatan per kapita dan kemiskinan di negara-negara yang belum maju. Faktor utama yang menyebabkan ketimpangan ini adalah kemajuan ilmu dan teknologi, kehadiran pasaran yang luas dan konsentrasi modal keuangan di negara-negara maju. Sebaliknya, rakyat di negara-negara berkembang mempunyai pendapatan per kapita yang rendah, tabungan yang rendah, pertumbuhan penduduk yang tinggi, tingkat keterampilan yang rendah, serta kesehatan penduduk yang buruk dan tidak berkembangnya industri rakyat akibat rendahnya harga barang-barang manufaktur yang diimpor. Argumentasi Myrdal dalam kaitan ini dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama adalah sebagian besar rakyat di negara berkah dan berada dalam kondisi yang menyenangkan baik dalam kesehatan, fasilitas pendidikan, perumahan, dan sanitasi. Kondisi ini menghambat peningkatan produktivitas dan produksi nasional. Yang kedua adalah adanya social
inequality dalam kehidupan sosial ekonomi yang mengakibatkan social mobility menjadi rendah. Terdapat situasi free competition yang kejam dan mematikan golongan penduduk yang lemah. Kondisi ini harus diubah sehingga menimbulkan economic equality agar social mobility menjadi lebih lancar dan sifat kompetisi menjadi lebih beradab dan wajar. Yang selanjutnya adalah adanya struktur sosial yang pincang sehingga alokasi sumber-sumber ekonomi yang produktif sangat banyak untuk keperluan memproduksi barang-barang konsumsi mewah atau conspicuous consumption. Sekian dari saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Fitra. Selanjutnya pembacaan materi dari yaitu Ranis P dan Harnat Nomar yang akan dibacakan oleh Meita. Kepada Meita disilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan teori yang ketiga, yakni Ranis P. Teori Ranisway mengenai proses pembangunan ekonomi tersebut adalah sama sifatnya dengan teori Lewis yang telah diuraikan terlebih dahulu. Analisa tersebut dimaksudkan sebagai teori pembangunan untuk negara-negara berkembang yang di suatu pihak menghadapi masalah kelebihan dalam jumlah penduduknya, sehingga menghadapi masalah pengangguran yang serius. Sedangkan di lain pihak, kekayaan alam yang tersedia dan dapat dikembangkan sangat terbatas. Walaupun coraknya sama, tetapi kedua-dua teori tersebut menekankan analisa masing-masing kepada aspek yang berbeda. Dalam teori Lewis, analisa ditekankan kepada menggambarkan corak pertumbuhan di sektor modern ataupun sektor kapitalis, dan mengabaikan analisa mengenai perubahan-perubahan yang akan berlaku dalam sektor pertanian. Analisa Ranisway sifatnya lebih seimbang, yakni bahkan dapatlah dikatakan bahwa dalam membuat gambaran mengenai proses pembangunan, penekanan lebih banyak diberikan kepada menunjukkan perubahan-perubahan yang terjadi di sektor pertanian. Ranis dan Fay membedakan proses pembangunan ekonomi dalam 3 tahap. Tahap yang pertama yakni merupakan tahap di mana tenaga kerja jumlahnya masih berlebihan dan keadaan ini mengakibatkan produksi batas di sektor pertanian adalah sebesar 0. Tahap kedua merupakan tahap di mana kelebihan tenaga kerja tidak terdapat lagi, akan tetapi masih terdapat pengangguran tersembunyi, dan tahap terakhir yakninya merupakan tahap di mana produksi batas di sektor pertanian besarnya telah melebihi tingkat upah institusional dan mengakibatkan tenaga kerja yang berada di sektor pertanian akan menerima upah yang lebih tinggi daripada dalam tahap-tahap sebelumnya. Yang keempat yakni Harad-Domar. Teori pertumbuhan Harad-Domar merupakan perluasan dari analisis Keynes mengenai kegiatan ekonomi secara nasional dan masalah tenaga kerja. Analisis Keynes dianggap kurang lengkap karena tidak membicarakan masalah-masalah ekonomi jangka panjang. Teori Harad-Domar ini menganalisis syarat-syarat yang diperlukan agar perekonomian bisa tumbuh dan berkembang dalam jangka panjang. Dengan kata lain, teori ini berusaha menunjukkan syarat yang dibutuhkan agar perekonomian bisa tumbuh dan berkembang dengan mantap. Teori Harad-Domar ini mempunyai beberapa asumsi, yaitu yang pertama, perekonomian dalam keadaan pengerjaan penuh atau full employment, dan barang-barang modal yang terdiri dalam masyarakat digunakan secara penuh. Yang kedua, yakni perekonomian yang terdiri dari 2 sektor, yaitu rumah tangga dan sektor perusahaan. Berarti pemerintah dan perdagangan luar negara tidak ada. Yang ketiga, besarnya tabungan masyarakat adalah proporsional dengan besarnya pendapatan nasional. Berarti fungsi tabungan dimulai dari titik nol. Yang keempat, yakni kecenderungan untuk menabung atau marginal propensity to save atau MPS. Besarnya tetap, demikian juga rasio antara modal output.
atau Capital Output Ratio atau COR, dan rasio pertumbuhan modal output atau incremental yang di Harad Domar. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, untuk pemateri selanjutnya yaitu tentang Kaldor dan Jean Robinson yang akan dibacakan oleh Nur Aisyah. Kepada Nur Aisyah dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan membacakan materi mengenai Kaldor. Dalam perkembangan pemikiran Kaldor mengenai masalah pertumbuhan, perhatiannya semakin ditunjukkan pada masalah-masalah konkret yang berjalan pada masa yang panjang, sekitar 50 tahun atau lebih. Dalam hubungan ini, Kaldor semakin meninggalkan pola pendekatan yang mengandalkan metodologi berdasarkan model-model ekonomi makro. Pendatangan Kaldor tentang proses pertumbuhan jangka panjang diarahkan pada pertumbuhan sektoral yang mencakup sektor produksi komoditi primer dan sektor sekunder atau industri dan konstruksi. Sedangkan kegiatan di sektor tersier, jasa-jasa, oleh Kaldor dianggap sebagai fungsi dari perkembangan industri. Pengalaman Kaldor juga dilengkapi dengan telaah dan kajian mengenai pertumbuhan ekonomi dan sudut haluan spesial atau regional. Kaldor mengadakan perbedaan yang tajam antara pertumbuhan di sektor produksi primer dan pertumbuhan di sektor industri. Sesuai dengan pemikiran Alfred Marshall dan Karl Marx, Kaldor mengamati bahwa ciri pokok dalam industri manufaktur ialah produksinya yang berlangsung dengan intrinsic return atau penerimaan imbalan per satuan produk meningkat secara nisbi terhadap biaya per satuan produk. Negara-negara industri sudah mempunyai landasan prasarana beserta perangkat kelembagaannya yang cukup memadai. Dalam masyarakat negara-negara itu, asas intrinsic return berlaku baik di bidang makro atau masyarakat secara menyeluruh maupun di bidang mikro atau dalam lingkungan usaha. Selanjutnya yaitu Joan Robinson. Joan Robinson di dalam bukunya The Accumulation of Capital membangun model pertumbuhan ekonomi yang sederhana berdasarkan aturan main kapasitas. Model ini tidak begitu banyak berkaitan dengan pergeseran equilibrium dalam perekonomian kapitalis, tetapi ditambah dengan pengkajian sifat-sifat pertumbuhan equilibrium. Model Nyonya Joan Robinson didasarkan pada asumsi sebagai berikut. A. Perekonomian liberal yang tertutup. B. Dalam perekonomian itu hanya ada buruh dan modal sebagai faktor produksi. C. Untuk memproduksi suatu output tertentu dan modal dan buruh dipergunakan dengan proporsi tetap. Yang D. Memajukan teknik yang netral. E. Tidak ada buruh, sekelas pekerja dan pengusaha yang menjadi penerima pendapat nasional. G. Para pekerja sama sekali tidak menabung dan membelanjakan seluruh upahnya untuk konsumsi. H. Para pengusaha sama sekali tidak mengkonsumsi tetapi menabung dan menanamkan keseluruhan pendapatan mereka atau yang didapat dari laba untuk membentuk modal. Jika mereka tidak memperoleh laba, para pengusaha tidak akan menumpukan modal. Dan kalau tidak menumpuk modal, mereka tidak akan memperoleh laba. Yang I, tidak ada perubahan dalam tingkat harga. Selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Aisyah. Sekarang kita akan membacakan materi tentang neoklasik dan teori pertumbuhan yang baru.
yang akan dibacakan oleh Novelga. Kepada Novelga dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan materi tentang neoklasik. Profesor J. E. Maide dari Universitas Cambridge membangun suatu model pertumbuhan ekonomi neoklasik yang dirancang untuk menjelaskan bagaimana bentuk paling sederhana dari sistem ekonomi klasik akan berperilaku selama proses pertumbuhan equilibrium atau keseimbangan. Asumsi dari Profesor J. E. Maide ini yaitu yang pertama, ada suatu perekonomian tertutup dengan sistem pasar bebas yang di dalamnya terdapat persaingan sempurna. Yang kedua, konstan. Yang ketiga, yaitu di dalam perekonomian tersebut diproduksi dua jenis barang. Yang pertama yaitu barang konsumsi dan yang kedua yaitu barang modal. Yang keempat, mesin merupakan satu-satunya bentuk dari modal. Yang kelima, semua mesin diasumsikan serupa. Yang keenam yaitu harga barang konsumsi dalam uang diasumsikan konstan. Yang ketujuh, tanah dan buruh dipergunakan secara penuh. Yang kedelapan yaitu rasio buruh terhadap mesin dapat diubah, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka yang panjang. Yang kesembilan, barang modal dan barang konsumsi sama sekali dapat dipertukarkan di dalam produksi. Dan yang terakhir dan ke-10 yaitu adanya penyusutan karena aus, yaitu setiap tahun sekian persen dari mesin-mesin dihapuskan dan memerlukan penggantian. Teori yang ke-8 yaitu teori pertumbuhan baru. Dikenal pula dengan istilah model pertumbuhan endogen, teori pertumbuhan ekonomi baru dikembangkan oleh Robert Lucas dan Paul Romer. Teori ini memusatkan siklusnya pada sumber daya manusia yang menjadi modal utama peningkatan produksi dan ekonomi nasional. Menurut Lucas dan Romer, tenaga kerja yang memiliki wawasan luas, pendidikan tinggi, dan pelatihan yang profesional bisa mempercepat perkembangan industri dan teknologi. Sebagai hasilnya, kegiatan produksi nasional pun dapat ditingkatkan dengan lebih cepat. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Novelga. Oke, terima kasih untuk Novelga, Meta, Fitra, dan Nur Aisyah. Baiklah, kami dari kelompok 5, itulah presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih telah menyaksikan presentasi kami dari hingga akhir. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.